Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nuraini dari Etika Bisnis Kelas A kelompok 6. Di sini saya akan mewakili kelompok 6 untuk membahas materi mengenai upaya perlindungan tenaga kerja. Kita semua tahu, salah satu elemen penting di dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Kenapa? Karena tenaga kerja adalah penggerak sektor usaha yang memerlukan perhatian khusus dan tentunya salah satu sumber daya terpenting di perusahaan. Nah, dari awal abad ke-20, masalah ketenagakerjaan ini udah dapat perhatian besar nih, karena manusia itu sudah tidak lagi dipandang sebagai barang dagangan, tapi manusia ini udah mulai dipandang sebagai makhluk yang punya harga diri dan tentunya keinginan. Munculnya perhatian tersebut itu bisa dipicu oleh banyak hal, salah satunya seperti perkembangan manajemen ilmiah tentang tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kemajuan serikat-serikat pekerja, serta adanya campur tangan pemerintah yang mendorong pengusaha itu untuk memperhatikan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam perlindungan tenaga kerja. Pertama, kita akan membahas apa sih organisasi rasional itu. Untuk istilah organisasi, kita semua tentu pernah mendengarnya. Akan tetapi, organisasi rasional di sini adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Karena organisasi rasional bertujuan untuk mencapai tujuan teknis ataupun ekonomis dengan efisiensi maksimal, model organisasi rasional mengasumsikan bahwa sebagian informasi itu dikumpulkan dari tingkat operator rendah, kemudian naik melewati sejumlah tingkat manajemen yang masing-masing juga mengumpulkan informasi serupa sampai akhirnya mencapai pada puncak manajemen. Untuk tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek rasional, organisasi ini difokuskan pada dua kewajiban moral. Yang pertama, kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mengancam tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik. Lalu apa saja kewajiban pegawai terhadap perusahaan? Yang pertama itu kewajiban ketaatan. Dalam hal ini, karyawan harus taat pada atasannya di perusahaan, namun tidak harus semua dipatuhi jika perintah tersebut itu tidak bermoral, misalnya korupsi atau bahkan perintah untuk membunuh musuh atasannya itu bisa saja terjadi. Yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Confident ini artinya rahasia. Jadi karyawan itu wajib menyimpan semua rahasia tentang perusahaan meskipun ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya misalnya seorang akuntan itu tidak boleh membocorkan rahasia finansial perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru, misalnya kebetulan perusahaan yang baru itu musuh perusahaan yang lama, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah loyalitas. Kewajiban loyalitas ini adalah konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan. Jadi dia harus ikut merealisasikan segala tujuan perusahaan. Lalu bukan hanya pegawai nih yang punya kewajiban, perusahaan itu juga punya kewajiban terhadap para pekerjanya. Apa saja kewajiban itu? Yang pertama, memberikan gaji. Tiap perusahaan itu wajib memberikan gaji atas apa yang telah pekerjanya lakukan. Mereka tuh nggak boleh memberikan gaji di bawah upah minimum per daerah. Dan 3 komponen yang dapat dijadikan besaran upah itu, yang pertama tunjangan pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Kayak mungkin biasa disebut insentif juga. Untuk yang kedua itu jaminan ketenagakerjaan. Perusahaan itu wajib memberikan jaminan buat para pekerjanya. Bentuk jaminan yang dimaksud di sini adalah jaminan sosial, kayak contohnya BPJS ketenagakerjaan sama BPJS kesehatan yang didapatkan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan waktu istirahat. Jadi tiap karyawan itu berhak mendapat waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Sementara untuk istirahat mingguan, jika jam kerjanya 8 jam per hari, maka karyawan berhak libur 2 hari per 5 hari
jika jam kerjanya itu 6 jam per hari, maka ia berhak mendapat libur 1 hari per 6 hari kerja. Tapi sebenarnya ada juga perusahaan yang punya kebijakan libur 1 hari per 6 hari kerja, yang jam kerjanya pun juga mungkin 8-12 jam per hari. Tapi kembali lagi, itu juga tergantung kesepakatan awal antara calon pegawai dan perusahaan. Kemudian yang keempat, itu memberikan waktu untuk ibadah. Jadi singkatnya, manusia itu kan jelas butuh waktu untuk beribadah. Jadi perusahaan itu wajib memberi waktu, kayak misalnya untuk sholat fardu untuk yang muslim atau sholat Jumat. Kemudian mungkin ada juga yang kerja di hari Minggu, jadi khusus yang non muslim itu bisa beribadah ke gereja dulu, yang muslim bisa kerja, itu tergantung kesepakatannya. Kayak misalnya libur hari raya itu kayaknya juga sudah termasuk memberikan waktu untuk melakukan ibadah ya sesuai agamanya. Yang terakhir adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi salah satu kewajiban lain perusahaan terhadap karyawannya itu adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini diwujudkan dengan tempat kerja yang sehat, seperti lokasi, kenyamanan lokasi yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sedangkan keselamatan kerja diwujudkan dengan tempat kerja yang aman, yang tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa etika yang melatar belakangi peraturan hukum, antara lain yang pertama, hak untuk hidup. Jadi tiap pekerja itu berhak atas kondisi yang aman dan sehat. Yang kedua, deontologi. Perusahaan itu wajib menciptakan kondisi dan tempat kerja yang aman. Jadi jika tidak, itu berarti dengan kata lain perusahaan itu sudah memperbudak para pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan saja, atau istilahnya mencari untung sendiri. Yang ketiga, utilitaristis. Jadi dalam hal ini, kondisi dan tempat kerja yang aman akan menguntungkan masyarakat lain dan ekonomi negara. Jadi nggak hanya terfokus pada perusahaan saja. Selanjutnya, kita bahas mengenai organisasi politik. Analisis politik atas organisasi yang kita lihat merupakan pandangan yang lebih mutakhir tentang organisasi dibanding analisis rasional. Dalam model politik, para individu dilihat berkumpul membentuk lokasi yang selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya keuntungan. Dengan demikian, yang dimaksud tujuan organisasi itu menjadi tujuan yang dibentuk oleh kondisi yang paling kuat dan yang paling dominan. Tujuan ini tidak ditetapkan oleh otoritas yang sah, tetapi ditetapkan melalui tawar-menawar dari berbagai kondisi. Jika kita fokus pada kekuasaan sebagai dasar realita organisasional, maka permasalahan etis utama yang akan kita temui saat kita mengamati suatu organisasi adalah masalah yang berkaitan dengan akuisisi dan pelaksanaan kekuasaan. Selain itu, pegawai pun juga memiliki hak moral karena kekuasaan yang dimiliki manajer atas pegawai sejajar dengan kekuasaan para pejabat pemerintah atas warga negaranya. Jadi jika ada batasan moral terhadap kekuasaan pemerintah terhadap warganya, kekuasaan manajer juga harus menghormati hak moral pegawai. Nah, itu apa saja? Yang pertama, hak privasi. Hal ini dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada orang lain. Nah, di sini ada dua jenis privasi. Yang pertama, privasi fisik. Ini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang secara umum dianggap aktivitas pribadi. Misalnya, meskipun perusahaan berhak tahu latar belakang pegawainya, tetap tidak dibenarkan jika sampai melakukan penyelidikan terkait hal-hal yang tentunya tidak berpengaruh secara langsung pada kinerja karyawannya. Kemudian yang kedua adalah privasi psikologis. Privasi ini berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai, dan juga perasaan serta keinginan seseorang. Yang kedua adalah kebebasan suara hati. Hak ini berasal dari kepentingan individu untuk berpegang pada keyakinan religius atau moralnya. Jadi seseorang yang memiliki keyakinan religius ini biasanya melihat hak ini sebagai suatu yang mengikat secara mutlak ya, dan hanya dapat dilampaui dengan akibat-akibat psikologis yang cukup berat. Hak ini melindungi kepentingan suatu individu dengan mewajibkan individu yang bersangkutan untuk tidak bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya salah. Kemudian yang ketiga adalah whistleblowing. Apa itu whistleblowing?
Whistleblowing adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk mengungkapkan kesalahan atau aktivitas merugikan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Whistleblowing ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Yang membedakan keduanya adalah di mana pelaku melaporkannya. Disebut internal jika dilaporkan ke pihak yang lebih tinggi kuasanya di dalam organisasi tersebut. Namun disebut eksternal jika pelaku melaporkannya ke organisasi atau lembaga internal. Contohnya kayak agen pemerintah, surat kabar, atau kelompok-kelompok kepentingan publik. Bisa juga dilaporkan ke individu di luar organisasi, misalnya kayak teman-temannya yang beda perusahaan. Tapi kadang sosmed juga bisa menjadi wadah para pelaku whistleblowing. Akan tetapi, whistleblowing ini dapat dibenarkan jika satu, ada bukti yang jelas, kuat, dan cukup komprehensif bahwa organisasi tersebut melakukan pelanggaran hukum dan berakibat serius pada pihak lain. Yang kedua, usaha-usaha lain itu telah dilakukan untuk mencegahnya melalui whistleblowing internal, namun ternyata gagal. Yang ketiga, sudah dipastikan jika whistleblowing eksternal ini bisa mencegah kerugian tersebut. Dan yang keempat, pelanggaran yang dilakukan organisasi itu cukup serius atau bahkan bisa lebih buruk dibandingkan akibat tindakan whistleblowing pada diri seseorang, keluarga, atau pihak-pihak lain. Kemudian yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi dan manajemen partisipatif. Dalam hal ini, pegawai ini diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Hal ini diperlukan karena dalam organisasi bisnis, tujuan demokrasi ini perlu diterapkan. Langkahnya ada tiga. Yang pertama, pegawai diizinkan menyampaikan kritik terkait keputusan yang akan berpengaruh kepada mereka. Yang kedua, pegawai tidak hanya berkonsultasi, tapi juga berhak membuat keputusan terkait aktivitas kerja mereka. Yang ketiga, pegawai diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan besar yang berpengaruh pada operasional perusahaan secara umum. Yang kelima adalah hak pegawai dan penutupan pabrik. Penutupan pabrik tentu memiliki beban biaya yang tinggi pada pegawai dan komunitas mereka. Tabungan mereka habis, kehilangan rumah, dan bahkan mungkin ada masalah lain yang ikut saja bertambah. Tidak hanya para pegawai, tapi kadang masyarakat itu juga ikut dirugikan. Meskipun begitu, perusahaan tetap harus memberi hak-hak para pegawai mereka seperti pemberitahuan dini, pesangon dengan rumus yang benar, jaminan kesehatan dalam jangka waktu tertentu, kemudian pensiun awal, transfer ke perusahaan lain, bisa juga retraining atau pelatihan kembali, dan juga pembayaran pajak lokal. Yang keenam, serikat pekerja dan hak berorganisasi. Pegawai itu berhak menjalin hubungan satu sama lain, membentuk hingga menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan yang secara moral sah. Jadi pekerja tidak hanya berhak membentuk serikat pekerja, tapi serikat pekerja juga berhak melakukan pemogokan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, taktik politik organisasi itu bisa sangat melanggar etika karena menciptakan ketidakadilan di antara para pegawai yang kurang atau bahkan tidak memiliki keahlian politik sama sekali. Untuk menghindari hal-hal semacam itu, maka diperlukan organisasi yang penuh perhatian, dan dengan sendirinya kepercayaan akan tumbuh subur tanpa perlu banyak investasi untuk mengawasi para pegawai. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat.